Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Felip Ngetrik sama saya Felip. Hari ini kita mau bikin umpan jagung yang untuk umpannya sendiri tidak terlalu ribet ya, sedikit simple. Mungkin ada satu atau dua bahan yang agak teman-teman akan sulit, mungkin beberapa teman. Tapi kalau untuk area Jabodetabek, saya rasa ini tidak terlalu sulit karena udah banyak toko pancing yang menjual untuk amisan ini yang frozen dengan harga yang murah. Oke, bahannya apa aja yang akan kita pakai? Ikutin video ini terus. Mantap, salam ngetrik. Untuk bahan-bahan yang kita pergunakan di sini ada keju Kraft, cheddar. Di sini juga ada susu Lenkau instan warna putih. Di sini ada telur bebek 10 butir yang nanti kita akan pakai kuningnya aja. Untuk amisannya mungkin ini yang tadi saya bilang, beberapa teman-teman akan sedikit sulit untuk mendapatkannya ya. Jadi untuk ini ada kerapu sebanyak 400 gram, dan ini ada gindara yang udah stick, yang udah dipotong-potong ya, sebanyak 250 gram. Dan di sini ada jagung. Ini apabila teman-teman jagungnya sedikit besar, untuk jagung 5 bonggol cukup ya. Ini karena agak kecil-kecil makanya saya pakai 6. Nah, dan di sini ada pengeras kinoi tawar. Nah, ini boleh merek apa aja teman-teman pakai, tawar, yang penting kinoinya tawar. Di sini kalau saya pakai bubuk Indomie yang saya blender ya. Karena saya males tadi buat belanja ke toko pancing, makanya saya pakai Indomie yang di blender. Oke, untuk proses pembuatannya seperti apa, ikutin terus. Mantap, salam ngetrik. Oke, untuk pertama-tama kita iris dulu jagungnya ya teman-teman. Saya akan blender nih teman-teman. Untuk jagungnya, misalnya teman-teman mau simple, tidak perlu pakai blender, bisa diparut jagungnya. Kalau saya blender. Ini umpan udah sering saya pakai nih teman-teman ya, maupun di mancing harian, mancing tiket murah, ataupun mancing tiket yang lumayan agak mahal. Ini udah pernah saya pakai, alhamdulillah hasilnya ada. Untuk jagung ini mau jagung manis ataupun jagung tawar nggak masalah, sebenarnya tidak terlalu berbeda ya teman-teman. Cuman yang membedakan apabila kita bikin menggunakan jagung tawar itu untuk tekstur umpan sedikit lebih kering ya. Kalau untuk pakai jagung manis ini tekstur umpan kita sedikit agak basah. Tapi untuk aroma, kalau saya lebih senang menggunakan jagung manis. Untuk aromanya dia lebih keluar kalau saya pribadi ya. Kalau teman-teman mungkin berbeda, ada yang berbeda, boleh share pengalamannya. Satu, pakai jagung manis juga tidak terlalu sulit buat mendapatkannya ya, beda dengan jagung tawar yang lumayan sulit juga untuk mendapatkannya. Oke, buat teman-teman juga nih yang pada nanya resep umpan lama, mohon maaf, itu juga saya pasti akan share apabila kiranya waktunya udah tiba untuk saya share ya. Makanya untuk teman-teman tetap stay aja terus. Kenapa saya bikin persyaratan harus 25.000 view baru meng-share umpan itu? Karena itu umpan lama yang perjuangannya juga lumayan ya. Ibaratnya untuk menemukan resep itu sudah banyak gagalnya teman-teman ya, enggak yang langsung bikin resep langsung jadi gitu, enggak. Jadi untuk trial dan errornya juga sudah banyak sekali. Jadi ya harap bersabar buat teman-teman semua. Nanti pasti akan saya share, pantengin aja terus untuk videonya di channel Felip Ngetrik. Kalau umpan jagung ini spontanitas
waktu pertamanya saya mendapatkan resep ini spontanitas, saya coba ternyata bagus. Akhirnya saya beberapa kali eksperimen, tambahin beberapa macam bahan, ternyata ikan makan suka. Nah makanya saya bagi ke teman-teman. Jadi untuk resep ini tidak terlalu sulit saya mendapatkannya, beda dengan umpan lama yang memang trial dan errornya tuh lumayan jenuh juga, yang boncos, yang macam-macam lah, sampai akhirnya bisa dapat resep umpan lama. Oke, semangat terus buat teman-teman semua. Salam ngetrik, mantap. Setelah jagung selesai diiris semua, sekarang kita persiapkan untuk memisahkan kuning telur. Oke, teman-teman, kita misahin kuning telur. Saya memisahkan kuning telur begini caranya, teman-teman. Kuning telur bebek nih yang bagus, yang warnanya merah atau oranye ya teman-teman ya. Semakin oranye menurut saya ya, untuk umpan saya nih, resep-resep yang pernah saya bikin ini semakin oranye semakin bagus umpan yang dihasilkan. Tapi memang kadang kita sulit buat dapet kuning telur yang oranye gitu. Kadang ada yang putihnya putih pucat, itu kadang hasil umpannya juga kurang maksimal ya kalau saya yang ngerasa gitu. Lebih bagus tuh yang oranye tuh lebih bagus. Kalau banyak yang nyebut si omega ya, tapi kalau kata petaninya, pernah saya nanya, itu tergantung pakan si bebeknya. Kalau bebeknya dikasih makannya udang atau bekas kulit udang itu, nah katanya kuningnya itu akan oranye atau merah. Itu apabila makanannya hanya standar saja, yang kuningnya tadi seperti kuning biasa atau kuning pucat gitu teman-teman. Nah memang yang saya rasakan yang bagus itu ya yang oranye gitu loh. Oh ya, untuk resep nih teman-teman, misalnya teman-teman mau tambah udang di umpan ini boleh, itu selera, itu akan menambah kadar protein ya, akan lebih bagus juga apabila teman-teman mau nambah udang. Tapi kalau saya untuk umpan yang ini saya tidak pakai udang, tapi misalnya teman-teman mau tambah udang itu lebih bagus. Atau misalnya mau ditambah salmon atau kerapunya nggak ada, mau diganti salmon, ya itu boleh aja, tidak masalah. Saya teman-teman mau coba eksperimen untuk amisan dalam ya. Tapi kalau yang biasa saya buat, yang saya sudah sering coba, ya ini menggunakan kerapu dan bidara. Putih telurnya bisa teman-teman pakai nih buat bikin umpan putih lainnya. Teman-teman nanti yang udah pada cobain hasil umpannya atau dari resep-resep saya yang sebelumnya, tolong komentar ya bagaimana hasilnya. Jadi biar teman-teman yang lain misalnya pengen nyoba, mereka tahu gitu apabila ada yang ditambahin untuk bahan-bahannya oleh teman-temannya. Boleh di share, kita berbagi bersama-sama. Oke, ini udah selesai untuk kuning telur, sudah 10. Sekarang kita proses pemblenderan dulu. Nah, kita blender dulu untuk jagungnya. Oke, mantap. Untuk amisan juga nanti kita blender sampai halus, ini sampai halus, nanti kita satuin. Oke, untuk
Untuk kejunya di sini kita pakai sebanyak 100 gram ya teman-teman. Kita pakai 100 gram, pas ya potongan saya. 102 gram. Untuk blender juga. Tadi susu udah saya masukin. Untuk keju cukup diremas-remas saja biar nanti blender yang menghancurkannya. Untuk mempermudah, misalnya teman-teman tidak mau pakai blender, berarti untuk amisan seperti yang ikan-ikanan tadi itu teman-teman kukus terlebih dahulu, jadi bisa diaduk, bisa lebih mudah halus ya. Kalau saya, karena saya blender, jadi posisi ikannya mentah. Yang sudah halus kita tuang di baskom yang lain. Kita sambil blender lagi nanti jagung. Kita blender lagi jagungnya. Kita lanjut blender. Setelah nanti jagung sudah blender, kita akan ngeblender amisan ya teman-teman. Kita blender amisan sampai halus, baru nanti kita satukan. Oke. Udah tahap akhir begini, kita aduk dulu dengan adonan pertama tadi sampai rata. Sudah rata, langsung kasih kinoi atau bubuk mie sebanyak 200 sampai 250 gram maksimal. Aduk sampai rata lagi. Oke, sudah jadi, tinggal dibungkus per 200 gram atau 250 gram, lalu dikukus kurang lebih 40 menit. Tidak perlu dikasih pandan ya teman-teman, langsung aja seperti ini, jadi tidak perlu pakai pandan lagi. Untuk pemakaiannya nanti setelah dikukus, teman-teman bisa campur deho atau sunbel setengah, kalau deho seperempat tiap bungkusnya. Nah itu cukup. Jadi atau enggak, per 2 bungkusnya boleh ditambahkan deho setengah. Itu diaduk dengan minyak-minyaknya ya teman-teman ya. Jadi setelah deho halus baru masukkan umpan ini 2 bungkus, lalu untuk kekerasannya tinggal teman-teman yang menyesuaikan, lalu tinggal tambah kroco. Oke, sekian dulu resep jagung dari saya. Semoga teman-teman sukses. Untuk hasilnya mohon nanti komentar ya di kolom komentar buat teman-teman. Terima kasih banyak udah support channel Philip Ngetrik. Salam hangat dari saya, salam sehat. Semoga teman-teman semua sehat, semua teman-teman angler Nusantara sehat semua, sehat selalu. Oke, terima kasih, salam ngetrik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.